Assalamualaikum, saya Farah dari Kasubag Magnesium. Sekarang saya akan menjelaskan tentang simple project collaboration yang saya kerjakan selama hampir 2 bulan. Di sini di slide ke-1 adalah ada judul dari simple project collaboration ini adalah Agent of Change. Terus slide kedua ada prolog surat Al-Baqarah ayat 30 yang artinya Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, Aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Mereka berkata, apakah engkau hendak menciptakan makhluk yang merusak dan menumpahkan darah di sana, padahal kami bertasbih memujimu dan menyucikan namamu. Allah berfirman, sungguh aku mengetahui hal yang tidak kamu ketahui. Di slide ketiga ada target bulan Ramadan seperti salat 5 waktu, bersedekah, salat tarawih, membantu membersihkan rumah, tilawah, membaca al-masurat, dan salat duha dan tahajud. Di slide keempat sampai slide ke-9 itu berisi daily Ramadan. Daily Ramadan berisi tentang target Ramadan yang saya lakukan dan yang saya tidak lakukan. Di slide ke-10 ada my wudu. Tata cara wudu adalah pertama membaca niat, kedua membaca bismillah, ketiga membasuh tangan 3 kali, keempat kumur-kumur 3 kali, kelima basuh hidung 3 kali, keenam basuh muka 3 kali, ke-7 basuh tangan hingga siku 3 kali, ke-8 basuh kepala dan telinga, ke-9 basuh kaki 3 kali, dan ke-10 berdoa setelah wudu. Slide ke-11 adalah my sholat. Tata cara sholat adalah membaca niat, membaca takbiratul ihram, membaca doa iftitah, membaca surat al-fatihah, membaca surat, ruku, i'tidal, sujud pertama, duduk di antara 2 sujud, sujud kedua, tahiyat akhir, dan salam terakhir. Slide ke-12 adalah my tilawah. Poin penting materiumnya 6. Yang pertama adalah huruf-huruf yang memantul ketika sukun. Yang kedua, penekanan huruf sukun yang memantul ketika bertasdid. Yang ketiga, membaca dengan tartil. Yang keempat, nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf lam, ro, ha, kho, hamzah, alif, ain, dan ghain dibaca tidak dengung. Nun kecil di tengah ayat dibaca pendek. Yang keenam, panjang 6 harokat lalu dimasukkan ke huruf bertasdid. Slide ke-13, menambah pahala dan kebaikan di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan selain berpuasa ada banyak kegiatan yang bisa kita lakukan seperti membaca Al-Quran, bersedekah, dan lain-lain. Sebaiknya setelah sholat subuh kita tidak tidur lagi. Kita bisa mengisi waktu luang tersebut dengan kegiatan yang lebih baik lagi seperti tilawah, membaca al-masurat, dan lain-lain. Kegiatan tersebut bisa memberi kita pahala dan kebaikan yang berlipat, apalagi kalau kita memperbanyak ibadah, kita pasti akan lebih banyak pahala dan kebaikan yang akan kita dapatkan. Salah satunya berolahraga. Berpuasa juga membuat badan kita sehat. Sebenarnya jika kita sehabis sholat subuh kita tidak tidur lagi, itu bisa membuka pintu rezeki, karena pintu rezeki terbuka saat di pagi hari. Di slide ke-14 mencatat informasi dari narasumber yaitu Pak Wisal. Yang pertama, merubah sampah organik menjadi kompos. Yang kedua,
sampah kardus bisa dijadikan kreasi kalau membuang. Yang ketiga, kalau membuang obat sembarangan akan memicu adanya virus. Yang keempat, obat terdiri dari dua macam, yaitu yang pertama obat sirup dan yang kedua obat tablet. Yang kelima, sebelum kita membuang obat cair, kita harus masukkan air ke dalam wadah obat, lalu kocok dan buang ke saluran pembuangan, dan jika sudah bersih, lalu tinggal kita buang. Jika obat tablet, tinggal kita hancurkan. Jika sudah, jangan dibuang ke tempat sampah, tetapi dikubur di dalam tanah. Lanjut slide ke-15. Hak dan kewajiban manusia terhadap lingkungan. Haknya adalah mendapatkan udara segar, mendapatkan oksigen, dan mendapatkan hasil panen buah dan sayur. Kewajiban, yang pertama tidak membuang sampah sembarangan, yang kedua tidak menebang pohon sembarangan, dan yang ketiga tidak membakar hutan sembarangan. Ini saat saya membuat tempat sampah. Dan ini ketika saya mengamati 3 benda. Nah, benda pertama adalah baju. Sumber daya alam yang digunakan adalah pohon kapas. Cara melestarikannya, penanaman kembali atau reboisasi. Nama benda yang kedua adalah meja. Sumber daya alam yang digunakan adalah kayu jati. Cara melestarikannya adalah penanaman kembali atau reboisasi. Benda yang ketiga adalah kertas. Sumber daya alam yang digunakan adalah pohon pinus. Cara melestarikannya adalah menghemat kertas. Ini ketika saya memilah sampah anorganik, contohnya kardus bekas. B3, contohnya kabel bekas. Organik, contohnya kulit pisang. Ini soal math. Yang pertama adalah di rumah banyak terdapat sampah rumah tangga seperti sisa sayuran dan buah-buahan. Kita bisa mengolahnya menjadi pupuk kompos untuk mendapatkan hasil yang baik. Pupuk kompos tersebut didiamkan di dalam wadahnya selama 2-3 bulan. Bila kita hendak memanfaatkan pupuk kompos tersebut selama 2 bulan atau 60 hari, yuk kita hitung faktor bilangan dari 60 tersebut. Yang faktor bilangan 60 adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12, 15, 20, 30, dan 60. Soal math kedua, asiknya memilah sampah. Aku menghitung banyak sampah non-organik dan B3 sebagai berikut. Bungkus makanan banyaknya ada 8, botol minum banyaknya ada 3, batu baterai bekas banyaknya ada 4, bungkus deterjen banyaknya ada 2, botol sampo bekas banyaknya ada 1, kertas koran banyaknya ada 7. Dari banyaknya barang di atas, kalian kelompokkan mana yang termasuk bilangan prima dan mana yang termasuk bilangan bukan prima atau komposit. Jawaban soal kedua, bilangan prima itu yang pertama adalah botol minum, yang kedua bungkus deterjen, yang ketiga kertas koran. Yang komposit, yang pertama bungkus makanan, kedua batu baterai, ketiga botol sampo bekas. Soal ketiga, wah ternyata banyak ya barang-barang yang masuk ke tempat sampah non-organik. Ada bungkus makanan, kertas koran, juga botol minum. Setelah kalian menghitung jumlah seluruhnya ada 18 buah. Coba kalian buat faktorisasi prima dari 18 ya. Coba buat pohon faktornya. Faktorisasi prima dari 18. 2 kali 3 kali 3 sama dengan 2 kali 3 kuadrat. Slide ke-23. Faktorisasinya 18 itu terdiri dari 2 kali 9. 9 terdiri dari 3 kali 3.
Ini adalah poster bahasa Sunda dan bahasa Inggris. Ini yang bahasa Inggris dan ini yang bahasa Sunda. Ini di slide ke-25 ada surat Al-A'raf ayat 56 sampai 58 yang artinya adalah janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diciptakan dengan baik. Berdoalah kepadanya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya rahmat Allah sangat dekat kepada orang yang berbuat kebaikan. Allah lah yang meniupkan angin sebagai pembawa kabar gembira sebelum kedatangan rahmatnya. Apabila angin itu membawa awan mendung, kami halau ke suatu daerah tandus, lalu kami turunkan hujan di daerah itu, kemudian kami tumbuhkan dengan hujan itu beragam buah-buahan. Seperti itulah kami membangkitkan orang yang telah mati. Mudah-mudahan kamu bisa mengambil pelajaran. Tanah yang baik, tanaman-tanamannya subur dengan izin Tuhan. Sebaliknya, tanah yang buruk, tanaman-tanamannya tumbuh merana. Demikian kami menjelaskan berulang-ulang tanda-tanda kebesaran kami bagi orang-orang yang bersyukur. Di slide ke-26 adalah kesimpulan kita sebagai agent of change. Kita harus memperbaiki diri kita sendiri, mulai dari memperbaiki wudhu, sholat, dan bacaan Al-Quran. Menjaga lingkungan juga termasuk dari agent of change, dimulai dari rumah, seperti misalnya memisahkan sampah sesuai jenisnya. Kita juga harus mengajak orang-orang untuk melakukan perubahan agar lingkungan kita menjadi lebih bersih dan rapi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.